Terimalah pujian penyembahan kami Ya Yesus kata Yesus ya Tuhan. yang kami ungkapkan dan kami angkat Gloria dari hati kepada kami Yesus ya Tuhan ya sama. Haleluya. yang mengasihi-Mu. Ibadah Yesus kata Tuhan. Oleh karena Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu dan telah rela berkorban dalam menebus jiwa kami. Tuhan, Haleluya. saatnya kami akan mendengarkan, akan menerima akan firman-Mu. Kami menyadari Ibadah Yesus. hidup kami perlu terus untuk diubahkan, diperbaharui, diberi pengertian dan pemahaman tentang Tuhan dan kehendak-Mu, agar hidup kami sungguh berpadanan dengan Injil-Mu, agar hidup kami menjadi suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Untuk itulah Engkau lebih lanjut menyelamatkan kami dan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini dan menetapkan kami menjadi saksi-saksi-Mu, supaya sesama kami dapat melihat kemuliaan-Mu, Engkau yang ada di dalam kami, yang telah mengubahkan dan menjadikan menjadi ciptaan yang baru. Demikian juga Tuhan, kami menyadari masih banyak hal, sikap, karakter, cara hidup kami yang perlu untuk diperbaharui, untuk diubah, agar sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap perkataan, setiap perbuatan kami itu menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Untuk itu berbicaralah, ajarlah kami, bimbinglah kami di jalan-Mu, buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mengerti akan kehendak-Mu dan yang setiap saat merindukan dan mengasihi-Mu dan menjadi milik kepunyaan-Mu. Berbicaralah, sungguh kami mendengar adanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Dipersilakan duduk kembali. Pujilah Tuhan. Oleh anugerahnya dan kasihnya kita boleh memasuki hari ini tanggal 10 September 2023. Kemarin pagi, tapi saya baru baca WA dari teman-teman bahwa istri seorang gembala cabang kita yang ada di Pulau Nias meninggal. Dan tentu hari-hari sebelumnya tidak ada suatu berita yang menyatakan bahwa sakit dan sebagainya. Kami masih dengan gembala ini, Pak Justianus, masih ketemu di kongres dan masih bicara tentang pekerjaan Tuhan. Tapi ya begitulah, kaget waktu membacanya sore. Dan sebenarnya mau putuskan juga untuk pergi melawat, tapi istri mengingatkan saya tadi malam jadwal untuk ini periksa ke rumah sakit hari Selasa karena menggantikan hari Kamis yang dibatalkan. Jadi akhirnya saya batalkan juga untuk ini. Dalam hal ini saudara, kita perlu untuk senantiasa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita juga. Memang akhirnya juga kita yang dari debu tanah ini, kata firman Tuhan, harus kembali kepada debu tanah. Jiwa dan roh kita kembali kepada Sang Pemilik kehidupan ini, yaitu Yesus Kristus. Kita doakan saudara kita yang ada di sana, Pak Yusnianus ini adalah sebagai sekretaris daerah juga dari gereja kita, organisasi gereja Sidang Jemaat Allah, yaitu Kepulauan Nias.
dan telah bergabung dengan kita 2 tahun terakhir ini, dan hambanya juga sedang membangun juga gereja yang untuk lebih lanjut, untuk tempat untuk umat Tuhan beribadah kepada Tuhan yang dipercayakan di bawah penggembalaannya. Pujilah Tuhan, terus kita doakan. Pagi ini saya mau bicara dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal 15 itu bicara tentang hal-hal yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, demikian juga anak yang hilang. Tentu ini perumpamaan tentang baik domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang ini sebenarnya ini Tuhan bicara sebenarnya kepada umatnya sendiri, orang-orang Israel. Termasuk juga di situ para ahli Taurat. Karena kalau kita membaca nanti dalam Lukas pasal yang ke-15, dia berbicara juga juga kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lainnya dan sebagainya. Tapi intinya tidak lain, ya, sebab itu sekaligus juga tema daripada takalah renungan pada pagi ini. Yang terhilang harus dicari dan ditemukan. Yang hilang harus dicari dan ditemukan. Dengan tujuan pada saat kita ada usaha dan kemauan yang kuat untuk mencari apa yang hilang dalam kehidupan dan berusaha untuk menemukannya kembali, itu akan membawa suatu sukacita yang besar. Akan ada dampaknya yang besar sekali. Karena kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ini, kalau umpamanya tentang katakanlah domba yang hilang, di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di dalam ayat yang ke-16, ayat ke-10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat yang ke 31, 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bicara tentang sukacita yang besar yang akan kita terima, yang akan kita alami pada saat lebih lanjut. Yang hilang kita cari dan kita temukan. Sekarang kita kembali kepada ayat yang pertama mengenai domba yang hilang. Sekali lagi Tuhan berbicara di hadapan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kemudian di situ dikatakan dalam ayat kedua, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidakkah meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Yang pertama dalam hal ini, sekali lagi, kehidupan ini atau umat Tuhan digambarkan juga, diibaratkan kita seperti domba gembalaannya Tuhan. Mengapa ini kan dinonimkan dengan lebih lanjut domba? Karena domba itu salah satu sifat tabiatnya itu biasanya penurut. Dalam arti juga dia terpelihara, dia terlindung atau tidak tersesat apabila dia ada tetap di bawah penggembalaan, naungan daripada gembala. Dan yang kedua dalam kisah ini, bahwa ini juga menggambarkan bahwa hubungan antara Yesus atau Tuhan Sang Pencipta yang disebut juga Sang Gembala itu dengan domba gembalaannya, dia itu sama dekat sekali dan sangat mengasihinya dan juga sangat mempedulikannya. Kalau kita membaca di Yehezkiel, demikian juga Yohanes dan sebagainya, seperti yang digambarkan juga sebagai Raja Daud sebagai gembala, dia rela lebih lanjut berkorban, mempertaruhkan nyawanya demi melindungi domba gembalaannya. Singa-singa, serigala, dan sebagainya. Dia demi mempertahankan, melindungi domba gembalaannya, dia rela mengorbankan nyawanya. Jadi waktu Tuhan berbicara kepada orang-orang Farisi, orang-orang berdosa, memberikan dia itu dikatakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada 100 ekor dikatakan yang digembalakan atau dipercayakan kepada seseorang gembala. Kemudian apabila 1 ekor hilang, sebagai gembala yang baik, yang diberi lebih lanjut pertanggungjawaban. Dalam ayat ini dikatakan dia akan menaruh yang 99. Katakanlah mungkin di kandang atau di tempat yang aman. Dia mencari
menyediakan waktunya dan mau berkorban mencari yang terhilang. Sekali lagi, yang dapat kita petik dari perumpamaan ini, dari kisah ini, tidak lain betapa Tuhan amat peduli, betapa Yesus Kristus begitu sangat mengasihi kita, memberi perhatian yang khusus terhadap jiwa kita. Sebagai gembala yang baik. Kalau saya secara manusia saya sebenarnya cukup banyak alasan untuk tidak mencari yang hilang ini, yang seekor ini. Karena masih ada yang 99, ditambah lagi resiko, konsekuensinya nantinya pada saat saya lebih lanjut memberikan waktu saya mencari yang berarti juga di sisi yang lain, yang 99 ditinggalkan. Dalam pengertian yang lain mungkin tidak akan terurus lagi. Makannya juga tidak akan lebih lanjut bisa digembalakan dengan secara baik dan sebagainya. Tetapi yang mau kita lihat sekali lagi petik di sini, betapa Tuhan sangat memperhatikan, mempedulikan kita pribadi lepas pribadi. Yaitu tentu pertama umatnya itu, demikian juga yaitu khususnya para ahli Taurat. Dalam hal ini sekalipun mereka sebenarnya sebagai pemimpin secara ini atau gembala-gembala, tetapi mereka tidak menunjukkan dalam sikap dan tindakannya sebenarnya peduli kepada umat. Malah diungkapkan di sini tadi, dia cuma mengkritik aja gitu loh. Tentang sikap Yesus bersama dengan murid-muridnya yang makan dengan para pendosa. Katakanlah orang-orang yang bukan orang Israel, atau yang mereka yang profesinya sebagai pemungut cukai, pemungut pajak dan sebagainya. Tetapi sebaliknya Yesus di dalam perumpamaan mengungkapkan, dia tidak hanya lebih lanjut menunjuk kesalahan. Kamu itu berdosa, kamu itu tidak patut berkumpul, bersosialisasi dengan para pendosa-pendosa, para pemungut cukai, pada orang-orang yang membuat onar dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Yesus mengutamakan, memprioritaskan bukan lebih lanjut mencari kesalahan atau menunjuk kesalahan orang ini. Mengapa dia tersesat? Tetapi terutama dia memberi jalan tuntunan bagaimana jiwanya diselamatkan atau ditemukan. Menjadi tantangannya kepada kita dari kisah ini, bagaimana sikap kita, tindakan kita, atau reaksi kita pada saat melihat yang kita kasihi. Katakanlah itu salah satu anggota dari keluarga kita.
tersesat dalam hal ini, hidup di dalam dosa. Tidak peduli hal-hal yang rohani, tidak peduli hal-hal yang masa depan mereka dalam arti soal-soal surga atau perkara-perkara rohani. Sekali lagi, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita bersikap seperti ahli-ahli Taurat tadi, Farisi tadi, ya udah, biarkan aja, ya memang peranginya sendiri, hidupnya sendiri yang membuat dia jadi tersesat dan sebagainya. Atau kita meresponinya seperti Yesus atau seperti gembala yang baik ini. Sekalipun masih ada yang ini, katakanlah anak-anak anggota keluarga yang baik-baik, yang penurut dan sebagainya, yang aktif, yang menunjukkan lebih lanjut sikap-sikap yang baik, tidak membawa malu keluarga besar dan sebagainya. Tapi gembala tadi yang punya domba yang 100 yang dikisahkan dalam Lukas 15 ini, meninggalkan yang 99, mencari yang hilang. Saya tertarik dengan perkataan yang dari ayat 7 tadi. Dikatakan tadi, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau ini kita tarik di tengah-tengah keluarga kita dan gereja kita. Kalau kita giat dan peduli, aktif dan ada usaha dan kemauan yang kuat dalam hal mau berkorban untuk mencari dan menemukan yang terhilang, maka sukacita surgawi akan melimpah dan nyata di tengah-tengah keluarga kita dan juga persekutuan kita, ibadah ataupun gereja kita. Jadi sukacita itu tidak ada atau hilang kalau kita kaitkan ke teks ini, berarti ada unsur ketidakkepedulian kita, ketidakkepekaan kita, ketidaktanggapan kita, respon kita terhadap dunia yang terhilang, kepada sesama kita yang ada di dalam kegelapan. Saya secara hitung-hitungan matematika untung ininya secara jasmani. Kalau kita giat dalam arti ada usaha dan kemauan untuk memenangkan orang masuk dalam kerajaan, itu akan memberkati jiwa kita dengan luar biasa, jasmani dan rohani. Dalam pengalaman apa yang saya ini sekian puluh tahun ini, artinya mereka yang telah saya layani, yang telah saya lebih lanjut mau mengunjungi mereka, mau lebih lanjut menceritakan Tuhan kepada mereka, mau berkorban, mengulurkan tangan pada saat mereka dalam kesulitan-kesulitan tertentu, dan akhirnya mereka
datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan oleh karena Kristus Yesus berkenan memberkati usaha dan kesaksian kita. Dan seterusnya tahun-tahun selanjutnya saya telah melihat dan menerima berkat yang besar. Kalau dulu saya kaitkan umpamanya 2 semalam suntuk gitu ya, mereka-mereka yang saya layani, yang saya ini kan yang mereka diberkati, merasakan sukacita, damai dan sebagainya. Setiap doa ada yang bawa pisang, ada yang bawa sapu tangan untuk ngelap keringat karena sering dilihat mungkin saya keringat pada saat khotbah dan sebagainya. Dalam arti yang mau saya ceritakan sekali lagi, kita akan diberkati dengan demikian juga di jemaat ini. Yang merasakan, yang diberkati melalui pelayanan saya dan sebagainya. Mau tidak mau, saudara juga ada usaha, ada kemauan. Bagaimana lebih lanjut mengungkapkan rasa sukacita, rasa senang dan sebagainya. Kalian ungkapkan dengan kasih yang besar, memberikan perhatian kepada pemimpin-pemimpin saudara, mereka-mereka yang telah menuntun saudara, yang telah menyelamatkan saudara, telah menolong saudara. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan berpuas diri. Kita buang sikap yang hanya eksklusif, yang hanya untuk pribadi sendiri saja. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya katakan tadi, sebenarnya perumpamaan ini digambarkan lebih lanjut bahwa kita adalah domba-domba muat pilihan Tuhan. Kita adalah juga mempelai perempuannya Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu lebih lanjut, kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, sesuai dengan status dan posisi kita, maka sebenarnya kita perlu juga bereaksi, bertindak sesuai dengan katakanlah posisi kita, kedudukan kita, atau hal yang disematkan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai domba pilihan Tuhan, sebagai mempelai daripada Tuhan. Ini tentang wanita dikatakan di sini yang kehilangan dirham. Ya, salah satu mata rantainya itu salah satu yaitu perhiasanlah, aksesoris ininya. Ini tentu sangat berarti bagi seorang wanita. Kalau dikaitkan juga umpamanya kita digambarkan sebagai mempelai wanita daripada Kristus atau aksesoris itu juga yang itu tadi mata rantai tadi bukannya hanya juga bernilai karena dia biasanya kan dari emas, berlian dan sebagainya, pokoknya permata-permata yang indah, yang berharga begitu. Kalau secara rohani lebih lanjut, ini perhiasan-perhiasan ini digambarkan oleh Paulus lebih lanjut adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Kata Paulus menasihatkan juga perempuan-perempuan jangan berdandan oleh karena hanya, tapi berdandanlah di dalam perhiasan batinia kita dengan perbuatan-perbuatan baik, sikap yang menundukkan diri kepada suami dan sebagainya. Timbang-timbang dikatakan lebih lanjut mengoles itu enggak salah tentu mengoles
dengan berbagai warna lipstik yang menyala, yang norak, ya apa segala macam, nggak apa-apa, atau dengan bedak dan sebagainya. Tetapi harus menasihatkan lebih baik, lebih lanjut, menghiasi manusia batinia kita. Itu lebih menyejukkan. Itu membuat pandangan kita juga atau menilai sebagai pria juga wanita. Kalau sudah didandani dengan usia batinia, dengan sikap yang baik, yang rendah hati, itu lebih enak dipandangnya. Ya begitu ya, kita bapak-bapak ya, kaum pria ya, atau gimana, lebih enak yang mandangnya yang glamor tadi atau apa gitu? Kalau saya lihat ya, sekalipun kaum pria yang suka apa itu, tapi kalau dia melihat seperti itu di tempat yang terbuka, biasanya kita gitu juga, ya kan? Malu juga kita ya kan ininya kan, nggak bisa juga memandangnya juga begitu. Jadi di sini cara lebih lanjut dirham yang hilang ini. Bagaimana supaya menemukan yaitu dirham yang hilang? Tentu kita di sini tidak diceritakan bagaimana lebih lanjut dirhamnya itu hilang. Tetapi yang jelas yang kita lihat lebih lanjut, tak kala dia menyadari dirhamnya hilang, dia ada usaha, dikatakan di situ dia dikatakan tadi dalam firman Tuhan itu, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidakkah menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Adanya sekali lagi usaha yang sungguh-sungguh, kemauan yang kuat. Dia menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Jikalau perempuan ini benda, tentu benda berharga yang kecil, tatkala dia menyadari kehilangan dirhamnya, ada usaha, ada kemauan untuk mencari dan suatu tekad, saya harus menemukannya. Bagaimana kita sekali lagi menyikapi kalau ada anggota keluarga kita, sahabat kita, kalau kita tahu mertua kita, anak semata wayang kita, jikalau saudara sebagai bapak dan ibu berusaha sedemikian rupa mencari nafkah siang dan malam, lembur dan sebagainya, hanya lebih lanjut supaya anakku ini ada makanan dan minuman, supaya dia dapat disekolahkan, supaya dia dapat lebih lanjut mendapatkan mengecap pendidikan yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana masalah jiwanya? Keselamatan jiwanya, apakah kita tidak lebih peduli? Kira-kira kita tidak lebih memberi perhatian lebih besar, lebih khusus. Ini kesempatannya loh. Saya nggak tahu lagi berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Di satu sisi kita menunjukkan lebih lanjut pengabdian kita, dedikasi kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Berusaha mencari nafkah. Berusaha lebih lanjut menyekolahkan mereka tempat-tempat yang bagus.
berusaha lebih lanjut mencari uang supaya ada tempat tinggal mereka dan sebagainya dan sebagainya. Tidakkah juga kita berusaha semaksimal mungkin lebih daripada usaha yang kita lakukan sekarang untuk menghantarkan mereka kepada posisi tertentu seperti rancangan kita supaya jadi anak. Saya mungkin penyampaiannya enggak begitu ini, tetapi renungkanlah itu ini. Masuk yang ketiga, tentang anak yang hilang. Dalam anak yang hilang ini dengan jelas diutarakan apa yang menyebabkan anak ini hilang. Si bungsu ini. Dikatakan seorang bapak mempunyai 2 anak. Yaitu keluarga ini tentu keluarga yang mapan. Secara sosial, ekonomi dan sebagainya. Kemudian si bungsu bilang, "Pi, tolong deh dikasih harta bagian saya, warisan saya." Ya, papinya yang nggak mikir terlalu panjang, ya papi yang baik, ya udah dia kasih. Kemudian bungsu dikatakan, ya udah, dia karena nggak betah lagi di rumah, mungkin di bawah katakanlah pimpinan otoritas dari orang tua, ingin merdeka, ingin bebas. Ya dia jual, katakan singkatnya dia pergi ke luar kota, di sana dia katakan membelanjakan, menghabiskan semua uangnya, hartanya dari warisan yang dia sudah jual. Diungkapkan lebih lanjut tentang kelakuannya, sikapnya di luar kota sana. Dia berhidup berpoya-poya dan main perempuan. Artinya hidup dikuasai hawa nafsu dan memuaskan hawa nafsunya. Singkat cerita, ya habislah sudah uangnya ini. Sudah habis, ya mungkin juga main judi, main perempuan, main ini dari segala macam, ya sekalipun sebesar gunung ininya, kalau ya seperti itu cara kita menginikannya, ya habis juga. Singkatnya, habislah semua. Dengan habisnya uang, dia sadar juga, loh, besok gimana aku kalau makan? Nggak bisa lagi minum bir, nggak bisa lagi minum tuak, nggak bisa lagi ke kafe, nggak bisa lagi ini dan sebagainya dan sebagainya. Baru dia sadar, nggak ada lagi uang. Bapak jauh di luar sana. Di sini juga banyak sahabat, tapi karena waktu dia punya duit, sekarang nggak ada lagi. Mulai lapar. Singkatnya dikatakan dia mencoba mencari pekerjaan, melamar. Seperti Raja Guguk dulu waktu datang di Jakarta coba melamar, bikin 17 lamaran sepanjang jalan raya Bogor. Habis uang saku untuk bayar perangko dan fotokopi dan segala macam. Tahunya nggak satu pun itu yang terima. Aduh. Coba jual jamu godok yang dari apa sana, yang dari Sukabumi sana. Jalan kaki ngedarin ke toko-toko, nggak ada satupun yang mau beli. Udah lapar, udah ini segala macam. Aduh, gimana ini? Perlu merokok, perlu minum, perlu ini. Akhirnya diajarin teman lah, kalau banyak lapar dia tidur juga, kadang di emperan rumah. Udah. Kita cari aja Pak di lingkungan kita, mana tahu ada hajatan kayak gitu. Siap modal amplop putih aja 1.
Tentu pakaian agak sedikit dirapikan lah. Ya kita datang, udah ada amplop kosong. Ya ikut inilah tamu ini ya, salam. Kan langsung makan itu kan, kalau kita di sini kan, ya sudah datang salam ininya, ya makan udah. Ya kasih amplop kosong ininya, selain makan udah seperti itu. Ya begitulah caranya waktu itu ini. Jadi ini juga dia lama hati yang menerima apa? Perusahaan peternakan babi. Yang paling sedihnya katakan upah yang dia terima dari apa tidak cukup untuk memenuhi kampung tengahnya ini. Jadi secara sembunyi juga dikatakan dia harus makan makanan babi ini untuk memenuhi supaya dia istilahnya cukup kenyang, pas lah gitu. Seorang anak orang kaya yang terhormat, karena tadi dikatakan di rumahnya banyak karyawan, banyak pegawai-pegawai bapaknya. Tapi dia di sini jadi orang gelandangan, jadi pengemis, orang yang terhina dan terlantar. Tentu semuanya itu dia terima atau dia alami oleh karena perbuatannya sendiri. Tapi yang mau kita lihat di sini ialah bagaimana dia keluar dari keterpurukan, akhirnya ditemukan. Sehingga nanti dapat dipulihkan dan dimulihkan posisi dia sebagai anak yang tadi yang terhilang atau yang terhina dan sebagainya dapat dikembalikan menjadi anak yang terhormat. Di dalam firman Tuhan ini kalau kita membaca dari ini dikatakan dia pertama menyadari keadaannya. Kedua, dia membuat keputusan, aku akan kembali kepada Bapa dan mengakui semua dosa dan kejahatan saya. Dia mengatakan, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Tapi sekarang terimalah saya sebagai anak. Bukan sebagai anak malah dikatakan sebagai salah satu karyawan. Dia tidak layak lagi diterima sebagai anak. Dalam hal ini, kalau saya menginikan kepada kita, pada posisimu. Statusnya masih tetap anak di hadapan Tuhan. Tetapi membedakan anak khususnya dengan si sulung. Dia sekarang tidak lagi merasakan atau dia hidup dalam merasa terhina. Nah, yang terhormat itu tadinya. Yang terpelihara, yang terlindung. Yang hidup dalam kasih naungan Bapa. Sekarang menjadi terhina. Di mana itu kasih yang mula-mula itu yang saudara rasakan waktu datang ini kepada Tuhan. Sukacita itu di dalam Tuhan. Hati yang bermurah itu sudah di mana sekarang? Hati yang peduli itu sudah di mana?
Hati yang bersemangat, yang bergairah itu lebih lanjut. Kalau ditantang, diajak untuk melayani, untuk berbuat sesuatu kepada sesama. Di mana itu sekarang? Saya beberapa hari yang lalu menangis juga. Tentu enggak di sini, di satu tempat. Kembali flashback kepada sekian puluh tahun yang lalu, masa-masa pertobatan di awal-awal. Di mana begitu semangat, bergairah untuk melayani. Ini ada istri di sini waktu kita masih lebih lanjut, masih anak muda, belum berumah tangga. Dia di rumah sakit. Ada pasiennya yang ini di Kerawang sana, yang sakit, yang memerlukan lebih lanjut doa. Kita pergi ke sana, kunjungan. Berapa ini? Kita melayani di sekolah minggu, kita patungan. Beli gitar, beli apa dan segala macam, beli peralatan untuk alat peraga dan segala macam, kita patungan. Kantong persembahan kita sendiri yang ini. Kita yang membiayain juga bawa ke Ragunan anak-anak supaya ini segala macam. Kita yang ini. Demikian juga waktu kita ada di Sidapa Lansia, tim ibu-ibu dan sebagainya, ya berusaha juga siapkan makanan dan segala macam. Kita dengan senang hati, bersuka cita. Tapi sekarang udah mengeluh. Walau udah banyak kritikan ke pendetanya. Kebetulan pendetanya agak gemuk, agak buncit sedikit. Memang pendeta saya ini udah malas doa ini, nggak ada puasanya ini lagi nih. Makanya agak kering ininya. Ya cuma itu aja sekarang. Antara kritik aja dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hilang sukacitamu, tidak ada lagi gairah, tidak adalah hati yang peduli, tidak ada lagi hati yang berbelas kasihan. Apalagi tidak ada lagi action, tindakan nyata. Itu menjadi cerminan dan petunjuk. Saudara sedang kehilangan, sedang terhilang dalam arti kehilangan kasih yang mula-mula. Tuhan menegur jemaat yang Efesus dalam Wahyu pasal yang 2. Engkau telah jatuh terlalu dalam. Satu sisi tubuh kita masih ada di sini, masih aktif pelayanan, masih aktif berkhotbah. Tapi ini saya lakukan karena tugas, karena udah jadwal saya. Mungkin dari rumah saya udah hitung-hitungan, ya bayar bensin lagi, bayar tol lagi. Bayar supir lagi. Jauh. Pokoknya banyaklah hal-hal yang menjadi ini kita, perhitungan kita. Tapi kalau dulu waktu kita dijamah oleh Tuhan dan sebagainya, sekali lagi, nggak ada hitung-hitungan gitu. Malah senang. Ayo. Ayo kita patungan yuk, ayo ini yuk, segala macam, ayo. Wah memang sekali lagi,
Dengan sikap seperti itu kita merasakan sukacita besar. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kalau kita ada dalam kasih yang mula-mula, sekali lagi, kita akan memberi prioritas perhatian kita yang kita tujukan, yang akan kita utamakan, tidak lain tentang masalah kerohanian kita dan juga tentang keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita ada di dalam kasih-kasih yang dari atas sana. Itulah yang ditunjukkan Tuhan, diingatkan kita kepada ini. Unsur-unsur perjamuan kudus ini yang akan kita sebentar makan dan minum, itu menunjukkan sebuah bukti kasihnya. Dia curahkan, dia rela darahnya dicurahkan, tubuhnya dihancurkan demi keselamatan jiwa kita. Bagaimana sekali lagi kita kepada sanak saudara kita, kepada yang kita cintai. Untuk ke depan, saya mengajak kita boleh bersama-sama. Kita memberikan perhatian lebih besar sekarang pada masalah jiwa-jiwa kerohanian lebih lainnya. Mereka-mereka, atau saudara-saudara kita yang kita kasih. Selagi masih Tuhan memberi kesempatan, selagi Tuhan lebih lanjut telah memperlengkapi kita, memberikan segala fasilitas, segala kasih karunia, segala potensi-potensi surgawi, yaitu karunia atau kemampuan surgawi, supranatural. Hanya yang diperlukan sebenarnya, sejauh mana hati kita peduli. Kalau soal biayanya nanti lebih lanjut, kalau kau mengunjungi saudara tempat jauh, Tuhan sudah siapkan. Saya dulu, pertama kali saya mendapatkan tiket 3 kali naik pesawat karena masalah keselamatan jiwa-jiwa. Ada seorang jemaat kita di sini juga dulu. Dia dengar setelah dia katakanlah diselamatkan, setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan itu dan sebagainya. Kemudian dia panggil saya, "Dek, mau nggak mengunjungi, menginjili kakak saya?" Pertama di Siantar. Kamu naik pesawat nanti ke Medan, dari Medan ke Siantar naik apalah, charter apa. Kemudian dari situ ke Pekanbaru, ke Dumai, baru balik lagi ke Jakarta. Dia kasih semua tiket. Pertama kali saya juga terbang. Dalam hati saya sekarang lebih, waduh, dia tidak merasa rugi merogoh koceknya, menyiapkan 3 berapa kali penerbangan juga dari sana, pulang ke Medan dan sebagainya. Pokoknya, waduh, cukup mahal lah. Di satu sisi dia cuma sebagai perawat di Pertamina di sini, sebagai perawat. Tapi demi keselamatan, demi lebih lanjut supaya kakaknya, saudaranya mendengarkan kesaksian tentang Yesus, dia nggak merasa rugi. Ya, puji Tuhan, usahanya itu, pengorbanannya itu didengar Tuhan. Demikian juga sekalipun hambanya itu masih belum begitu pasti juga pemahaman tentang Injil, juga belum ini. Cuma hanya tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya saksikan apa yang saya ini. Dan singkatnya, adiknya yang di Dumai itu selamatkan dan sebagainya. Dan suatu saat juga datang mau mengunjungi kita lebih lanjut di Jakarta ini. Minta didoakan dan sebagainya karena sudah merasakan lebih kasih Tuhan. Dan saya juga diberkati melalui pelayanan dan sebagainya, kasih yang saya ungkapkan tadi. Waktu
anak kami yang katakannya tadi lahir beci dan sebagainya. Waktu pulang dari rumah sakit, keluarga ini juga yang menyiapkan apa? Ya, menyiapkan bawa beras lah 25 kilo, masak dan segala macam. Jadi dalam hal ini bertambah-tambahlah sukacita kita. Sekali lagi, sebagai akhir dari apa ini, carilah dan usahakanlah untuk menemukan yang terhilang. Bayarlah harganya, maka engkau sendiri pun akan menerima jawaban, balasan, wujud daripada apa yang menjadi kerinduan. Mari kita menundukkan kepala. Roh Kudus, hanya Engkau saja ya Tuhan yang dapat menjabarkan dalam hati kami, serta menghidupkan dalam loh hati kami, termasuk di dalam diri hamba-Mu ini. Kami percaya kepada-Mu Roh Kudus, Engkau akan menolong kami dalam kelemahan-kelemahan, sehingga kami bangkit dan peduli. Hidupkanlah kembali kasih yang mula-mula dalam hati kami, agar kami peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang dan ada usaha dan kemauan yang kuat untuk mencari dan menemukan mereka. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan Engkau berkenan mengingatkan kami. Demikian juga ya Tuhan, saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kami kepada kasih yang besar yang Kau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sekali lagi ukirkanlah ini Tuhan dalam hati kami, sehingga kami tetap peduli mengasihi dunia yang terhilang, dan ada usaha dan kemauan serta tindakan yang nyata yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, amin.